kok semangat banget hari ini karena apa? Oke, semuanya buka dulu bukunya. Buka dulu bukunya. Halaman. Buka dulu bukunya. Minggu kemarin kita belajar apa? Lidah statis. Minggu kemarin kita belajar apa aja? Yang pertama. Masih ingat nggak? Kita belajar apa minggu kemarin? Masa jenis. Kemudian ada apa lagi? Tekanan. Kemudian tekanan hidrostatis. Terus apa lagi? Tekanan mutlak. Terus hukum Pascal. Terus ada lagi kita masuk ke hukum Archimedes pada waktu waktu kecil pernah mandi di bak mandi seperti itu nggak? Pernah mandi seperti itu pernah? Kalau misalkan nih, kalau misalkan airnya di bak mandi itu penuh nih, misalkan di air di bak mandi itu penuh, kemudian yang mandi itu masuk, nah airnya itu gimana? Volumenya berubah nggak? Berubah. Volumenya itu bertambah atau berkurang? Bertambah. Nah itu adalah hukum Archimedes. Jika misalkan suatu benda dimasukkan ke dalam air yang tumpah menunjukkan berapa banyak volume benda itu. Bingung? Oke. Jika benda dimasukkan ke dalam air, misalkan ini fluida, ya kan? Kemudian bendanya dimasukkan nih. Nah, volumenya kan bertambah. Volumenya bertambah di sini. Nah, pertambahan volume itu menunjukkan volume benda ini. Jadi misalkan ini sama dengan rho V dikali G kali PC. Rho kemarin apa rho? Nah, kalau air masa jenisnya berapa? Mesinnya 1000. Oke, betul. Kemudian ada gravitasi dan juga ada VC. VC itu bukan volume fluida ini, tapi VC adalah volume benda yang tercelup. Pertanyaan tadi, apakah benda yang diangkat dalam zat cair terasa lebih ringan dibanding dengan saat diangkat di daratan? Ya. Betul, jadi di dalam air itu karena ada daya apung, jadi dia terasa lebih ringan. Gitu. Ayo, bawa kapal selam kan bisa tenggelam, kemudian dia bisa naik lagi ke atas. Gitu kan? Ada mesinnya lah. Mesinnya itu maksudnya di mana? Kok bisa dia tenggelam, bisa ke atas? Nah itu berhubungan dengan hukum Archimedes. Dan katup air. Nah kalau tenggelam yang belakang ada yang tidak. Kita lanjut ke tekanan permukaan. Itu disuai setelah hukum Archimedes. Coba buka bukunya. Ya. Nah, pernah lihat nyamuk yang itu enggak? Yang mengapung di air? Pernah? Apa gitu mengapung di atas air itu? Pernah? Apa? Bebek. Emang bebek bisa mengapung di air? Iya. Tapi kan kakinya masuk. Iya kan? Kakinya masuk. Kakinya. Apa itu? Oh iya, nyamuk. Mengapa nyamuk tidak tenggelam saat berada di atas air? Di atas air karena ada tegangan permukaan. Nggak tahu? Apa itu? Baru pertama kali dengar? Iya. Nah nanti kita praktek ya. Nanti kita latihan. Kita praktikum sederhana kok bisa ada tegangan permukaan. Berenang. Nah, tegangan permukaan itu adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang sehingga
jarumnya. Nah ini nanti coba ditarik pelan-pelan. Itu nanti kayak ada selaput kayak airnya itu mengandung magnet gitu. Ditarik pelan-pelan. Sudah bisa. Jarum. Mengapung, ojo ngambang. Sekarang ditarik pelan. Ditarik keluar. Ditarik ke dalam. Ditarik ke dalam. Satu sisi. Nah, ya kan? Ada kayak selaput. Kayak dia kayak Nah, itu yang dilakukan dengan dalam permukaan. Nah, itu kan ada selaput yang elastis. Selaput yang elastis itu ketika misalkan ini ditarik pelan-pelan, itu kan ada air yang ikut di jarumnya. Ya, iya kan? Ya, sudah lihat? Sudah lihat belum? Ya. Nah, itu yang dilakukan dengan selaput yang elastis itu. Oke, kenapa kok teguran permukaan itu bisa terjadi? Karena ada magnet belakang. Kenapa? Karena ada gaya berat. Karena ada gaya berat. Dia karena ada gaya berat. Oh iya, ada cahaya. Nah ini, kenapa kok dia bisa ada teguran permukaan? Karena dia gaya kohesi atau gaya tarik menarik antara partikel-partikel di zat cair. Kalau ini gaya. Taunya? Ada bisa. Nanti lanjut soalnya. Kapilaritas benar enggak? Kita biologi atau pernah? Pernah itu tapi lupa. Nah ini contohnya itu pernah lihat kompor sumbu enggak? Pernah. Iya. Pernah lihat? Nah, itu kan ada sumbunya kan. Terus di bawahnya kan ada gasnya. Apa bisa si gasnya naik ke atas sehingga bisa nyalain yang objeknya atau kompornya? Nah, jadi fisika itu kan sangat dekat dengan kehidupan kita. Iya. Iya kan? Enggak ada yang meneliti kok. Gasnya kan bisa naik gitu kan sampai dia menuju ke ujung. Nah, terus dinyalakan sehingga dia apinya nyala. Nah, dan itu bisa naik melalui sumbu. Siapa yang dorong dia? Karena meresap. Karena Meresap. balik atas, meresap ke atas. Karena ada sumbunya. Kan meresap kan dia semakin meresap ke atas, semakin meresap ke atas gitu kan. Iya kan? Ya. Nah, peristiwa itu namanya adalah kapilaritas atau peristiwa naik turunnya permukaan zat cair dalam pipa kapiler atau pipa sempit yang dipengaruhi oleh daya tarik menarik antara molekul air atau daya aduksi dan daya tarik menarik antara molekul air dengan dinding pipa kapiler. Nah, di kapilaritas itu nggak bisa melakukannya besar, jadi hanya di celah sempit. Kalau misalnya pipanya segini, bisa nggak dia naik ke atas? Bisa. Nggak bisa. Nah, di sumbu itu kan ada serat yang sangat kecil kan, di sumbu pel atau di sumbu gas. Nah, itu dia bisa naik dan juga bisa turun. Dipengaruhi oleh daya tarik menarik antara molekul air atau daya agensi sama seperti yang kayak tekanan permukaan tadi, dan juga daya tarik menarik antara air dengan dinding pipa kapiler. Jadi karena dia ada daya tarik menariknya, jadi dia semakin ke atas, atau juga bisa dia semakin ke bawah. Jadi kapilaritas itu nggak hanya peristiwa naik saja, tapi juga bisa peristiwa turun. Rumus kapilaritas itu apa aja tadi?
cos theta per rho GR. Nanti kita latihan soal pakai rumus ini. Oke, kita coba lihat video ini. Nah, ini pernah nggak? Sudah besar juga pernah, Mbak. Pernah kayak gini? Sudah bisa juga. Tapi nunggunya lama. Tapi tahu nggak kalau ini peristiwa kapilaritas? Iya, iya. Air berhubungan dengan yang suwi bukan air yang kotor terus dihitung itu sampai itu. Beda. Iya, dua atau tiga kali apa itu? Oh, itu penyaringan. Ya. Nah, ini tuh jawab peristiwa kapilaritas nih. Jadi airnya itu bakalan masuk ke gelas ini. Ya, Itu lo tiga. Kiko nyamburan ini kosong. Oh iya, iya, iya. Ya sabar kan Kiki. sabar. Kalau ini kalau 2 jam berarti kok ya 2 jam kemudian baru kawinnya berubah warna. Tapi ini kan langsung naik loh. Iya kan? Dia kan ke bawah. Nanti ditunggu jam terakhir. Ini yang terakhir ada viskositas. Yang urutan pertama dia bisa karena kegentalannya. Nah, coba dilihat di buku viskositas atau kegentalan. Viskositas itu adalah kegentalan. Partikel cairan itu saling berikatan dengan lebih kuat sehingga cairan itu karena ikatannya lebih kuat akan menahan gerak benda. Semakin tinggi viskositas suatu cairan, semakin besar hambatannya. Jadi misalkan nih, Airnya karena yang maju ini kegentalan lebih kuat. Mau coba? Coba nomor timer ya, kita timer. Kebanyakan. Ya. Berani. Up. Break. Buat satu second. Sambut cuci banyak. Dah. Oke. 3. Bedo, Pak. Nyemplung noleh. Dikalikan 10 kali 1000 kali maka jadi 1000 dikali 10 kali 800 lalu apa? 6. Terus nanti hasil ini dibandingkan dengan ini. B-nya ini nanti dikalikan 10 dulu. Cari B-nya dulu. Nah, nanti kalau B-nya lebih besar dari ini,